Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, sebelum kajian ini saya ingin memberikan nasihat untuk saya dan untuk antum sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah taala hidayah taufik untuk mengaji, untuk menuntut ilmu. Ini kenikmatan yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Kita diberikan hidayah untuk talabul ilmi syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim termasuk muslimah. Ini nikmat yang besar yang kita wajib syukuri. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah untuk talabul ilmi. Jutaan orang tidak diberikan hidayah untuk talabul ilmi. Antum diberikan oleh Allah hidayah untuk talabul ilmi. Maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Antum gunakan kesempatan ini untuk betul-betul menuntut ilmu, mengaji, memperhatikan apa yang disampaikan, memahami. Kemudian antum berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan. Karena banyak orang yang ngaji tapi ilmunya tidak bermanfaat. Itu yang harus dia introspeksi. Kenapa kok tidak bermanfaat ilmunya? Sekian lama ngaji tidak ada perubahan dalam kehidupan. Coba antum perhatikan, ngaji mestinya ada perubahan. Perubahan dalam diri kita, perubahan dalam keluarga kita, perubahan dalam ibadah kita kepada Allah, perubahan dalam kita betul-betul menata hati kita untuk tunduk dan taat hanya kepada Allah, menjaga keikhlasan, ittiba kepada Rasulullah SAW. Begitu juga mengatur waktu kita. Banyak yang menuntut ilmu tidak pandai mengatur waktu. Thalabul ilmi, dia buang-buang waktu dengan sia-sia. Apakah dengan ngobrol, dengan main HP, dengan jalan-jalan, dengan yang lainnya. Coba antum pikirkan, antum talibul ilm mesti berbeda dengan orang awam, berbeda dengan orang umum. Waktu itu sangat berharga dan waktu itu akan ditanya oleh Allah SWT. Antum ingat bahwa Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar masih muda, umurnya belum sampai 20 tahun. Ibnu Umar, Nabi mengatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin
wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hendaklah kamu jadi dunia seperti orang asing. Au abiru sabilin, atau engkau orang yang dalam perjalanan. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan hitung dirimu termasuk orang yang pasti mati, pasti menjadi penghuni kubur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Tapi kalimat wa'udda nafsaka min ahlil kubur tidak ada dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain ada. Nabi menyebutkan kepada Ibnu Umar ini, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Orang asing atau orang yang dalam perjalanan itu betul-betul dia menjaga waktunya. Waktunya sangat berharga. Kalau umpamanya orang ditugaskan di luar kota seminggu, bagaimana kerjaan dia bisa selesai dalam 3 hari? Karena apa? Karena dia kangen kepada keluarganya. Betul-betul dia jaga waktunya itu. Kemudian orang yang asing atau orang dalam perjalanan, mesti dia mempunyai apa? Bekal. Kita ini sedang berjalan menuju kepada Allah. Kita pasti akan mati dan kita pasti akan dihisab oleh Allah. Maka kita wajib mempersiapkan bekal. Bekal yang terbaik apa? Taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, dalam surah Al-Baqarah, berbekalah kalian karena sebagai bekal takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang berpikir. Maka mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dengan apa? Dengan takwa kepada Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan maksiat. Dengan melaksanakan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya, dengan ikhlas dan ittiba. Dan juga gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Ini waktu kita banyak yang terbuang, luar biasa waktu ini, terbuang dengan sia-sia. Banyak yang dipakai buat HP aja itu berapa jam itu? Tuh HP. Buat nonton, nggak ada manfaat sama sekali. Ini waktu yang terbuang untuk jalan-jalan segala macam. Waktu ini berharga. Setiap detik kita, setiap menit kita akan ditanya oleh Allah. Coba kalau antum dari baca HP, dari antum gunakan HP dengan baca Al-Quran. Nih Al-Quran dibaca nih, ribuan kali manfaatnya Al-Quran ini. Bukan 1, 2 atau 10, ribuan kali manfaat Al-Quran untuk baca. Coba sehari bisa nggak kita baca 2 juz? Saya lihat banyak yang ngaji nggak ada manfaatnya. Waktunya terbuang dengan sia-sia. Main HP, nonton, jalan-jalan. Waktu ini sangat berharga, akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Wa an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa, akan ditanya oleh Allah. Coba antum perhatikan deh. Kemudian Nabi mengingatkan kita di hadis ini, wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Hendaklah kamu hitung dirimu termasuk orang yang pasti akan mati. Kalau orang pasti akan mati, besok akan mati, ya udah persiapan dong. Apa yang harus kita persiapkan dari amal-amal soleh dan menjauhkan dosa maksiat? Jangan ada waktu yang terbuang dengan sia-sia, jangan. Kayak waktu untuk baca SMS saja habis waktu kita. WA aja udah berapa habis waktu kita. Coba baca Quran, selembar aja enggak. Sehari ini minimal kita 1 juz atau 2 juz kita baca Al-Quran. Belum lagi baca hadis Nabi, belum baca buku yang bermanfaat, belum lagi melakukan amal-amal soleh yang bermanfaat buat kita di akhirat nanti. Makanya setelah itu Ibnu Umar mengatakan begini, setelah nasihat oleh Nabi SAW, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apabila engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu, gunakan hidupmu sebelum matimu. Jadi waktu ini sangat berharga. Ibnu Umar yang diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, kalau udah berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apa yang bisa kerjakan waktu sore? Antum atur. Anda bisa baca buku, ada saya sudah nulis buku tentang itu. Yang pertama, waktumu dihabiskan untuk apa? Antum baca itu. Yang kedua, dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Antum baca itu, buku itu.
Bagaimana ngatur waktu kita dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Sore apa yang bisa kita kerjakan sore? Apa jalan-jalan, ngobrol, seperti anak-anak kecil. Kalau anak kecil minta jalan sore, minta main. Kita mesti berbeda dong. Thalibul ilm. Waktu kita berharga, apa yang bisa kita baca dari kitab-kitab? Di samping zikir sore yang kita baca, apa buku yang harus kita baca? Apa yang kita tamatkan dari buku itu? Dan apa yang kita murojaah dari Al-Quran? Kemudian setelah maghrib apa yang kita baca? Baca Quran lagi pada maghrib. Pada isya apa lagi yang kita lakukan? Menjelang tidur apa lagi kita lakukan? Tengah malam kita bangun apa yang harus kita lakukan? Subuh. Begitu seorang talibul ilm, waktunya sangat berharga. Antum hisab diri antum. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kamu dihisab oleh Allah. Coba ini perhatikan yang seperti ini. Banyak saya lihat waktu yang terbuang. Talibul ilm terbuang. Antum dipilih oleh Allah untuk ngaji, untuk nuntut ilmu. Ini luar biasa. Antum dipilih oleh Allah. Gunakan kesempatan itu. Banyak orang-orang yang sudah dipilih, kemudian setelah itu dia gunakan waktu yang sia-sia. Akhirnya lama-kelamaan udah dia jenuh dengan ngaji. Akhirnya sama dengan orang awam. Terus bagaimana? Ya terus dia berbuat dosa dan maksiat yang akhirnya dalam kehidupan dia su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Ini bukan main-main, ini hidup ini betul-betul kesungguhan yang kita akan ditanya oleh Allah. Apakah antum sebagai orang umum yang diberikan kesempatan untuk ngaji, atau antum anak pondok? Kalau anak pondok ada kewajiban lagi di samping antum thalabul ilmi, membaca kitab, murajaah. Antum juga punya kewajiban untuk mendakwakan keluarga. Sama seperti antum juga yang ngaji, meskipun bukan dari pondok, ada kewajiban. Apa sih kewajiban kita kepada keluarga kita? Apa habis ngaji sudah, taruh bukunya, selesai. Apa sih yang saya dapat dari ilmu ini? Apa yang saya harus amalkan? Apa yang harus kita dakwakan kepada keluarga? Ada kewajiban yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bagaimana menjaga mereka dari api neraka? Dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Memberikan nasihat kepada mereka dengan nasihat takwa. Apa yang harus mereka lakukan? Terus ingatkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nggak tinggal tuh, yang wajib maupun yang sunnah. Hatta dia sudah dewasa, kewajiban orang tua ingatkan juga anaknya. Untuk mengingat Rasulullah SAW, hatta Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Fatimah dengan Ali, meskipun dia sudah nikah, tetap Nabi ingatkan sholat malam, bangun sholat malam, bangun sholat malam. Diingatkan bangun sholat malam. Meskipun dia sudah nikah, tetap diingatkan. Jangan diam, sholat diingatkan itu. Itu yang sunnah, apalagi yang wajib. Jadi ini harus terus diingatkan. Ya antum belajar untuk antum sampaikan. Yang jadi pondok tadi, dia harus belajar lagi dan mengajar. Kalau udah mengajar, ada kewajiban dia untuk mendidik mereka di atas Islam dan sunnah. Untuk belajar, yang dipelajari apa? Quran dan sunnah. Yang disampaikan juga Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Antum dipilih oleh Allah untuk thalabul ilmi di pondok. Antum belajar bertahun-tahun, bukan setahun 2 tahun di pondok. Kalau sudah belajar di pondok, baik yang ikhwan maupun akhwat, mestinya begitu keluar dari pondok, ada hasil dari pondok itu, apa yang bermanfaat buat dia lakukan dalam kehidupan ini. Dia dipilih oleh Allah untuk masuk ke pondok. Bukan dia bisa sendiri untuk ke pondok, tidak. Tapi Allah pilih dia ke pondok. Sama seperti anak-anak yang belajar di Madinah. Dia bisa ke Madinah bukan karena kehebatan dia, tapi Allah pilih dia untuk belajar di Madinah agar dia di sana belajar agama, kemudian dia pulang mendakwahkan Islam ini, Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Bukan diam dia, bukan pulang kemudian dia cari maisha. Betul, wajib cari maisha, tapi ada kewajiban dia yang Allah bebankan kepada dia untuk mendakwahkan Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Itu kewajiban dia. Bukan dia kemudian dia cari sibuk dengan yang lain, sibuk dengan usaha, dengan dagang. Boleh, wajib cari maisha, dia wajib. Tapi kewajiban dia yang terbesar, Allah pilih dia belajar di Madinah untuk apa? Untuk dia pulang mendakwakan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang paling penting dakwakan oleh dia adalah tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah dan menjauhkan bid'ah. Itu kewajiban dia. Dia harus bimbing umat ini. Siapa lagi yang mau bimbing? Justru anak-anak pondok dan juga orang-orang yang tamatan dari Madinah,
yang dari Riyadh, yang lain, dia pulang untuk mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kewajiban dia, dan Allah akan tanya di hari kiamat nanti, apa dia belajar dan apa yang dia harus sampaikan kepada umat ini. Umat butuh ilmunya dia. Kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa dia belajar nuntut ilmu itu sama dengan jihad, yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak patut orang mukmin semuanya pergi berperang jihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mesti ada dari setiap golongan, setiap kelompok orang yang belajar agama, menuntut ilmu. Artinya orang yang belajar agama, menuntut ilmu disamakan oleh Allah dengan apa? Jihad fisabilillah. Untuk apa? Untuk tafaqquh fid din, belajar agama, memahami agama Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Setelah itu apa kewajiban dia? Apa kewajibannya? Setelah tafaqquh fi din apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yahzarun. Dalam surah At-Taubah di ayat 122. Jadi agar mereka setelah itu mengancam kaumnya, pulang ini bukannya main-main, bukannya kerja yang lain, tapi apa tugasnya dia? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar mereka mengancam kaum mereka apabila mereka kembali, dan agar mereka berhati-hati kaumnya. Jadi kewajibannya dia, ada kewajiban dia belajar di pondok, dia belajar di Libya, dia belajar di Madinah, dia belajar di Yaman, pulang ini untuk mendakwahkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu kewajibannya dia terus, dan gak boleh berhenti. Siang dan malam dia dakwakan, itu kewajibannya dia. Karena Allah pilih dia untuk belajar, maka dia kewajiban, dan ganjarannya besar yang luar biasa. Selama dia dakwakan, selama itu dapat mengalir pahalanya. Man dalla ala khairin kafa'ili. Barang siapa menunjukkan orang berkebaikan, dia akan dapat ganjaran terus. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu min ghairi an qusa min ujurihim syai'. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mengajak orang pada petunjuk, maka dia dapat ganjaran, terus dapat ganjaran orang-orang yang mengikutinya, dan tidak kurang sedikit pun juga. Ini kewajiban. Jadi jangan ditinggalkan. Kepada yang ngaji tetap harus introspeksi, merubah, artinya kepada kebaikan. Kalau kita nggak berusaha untuk merubah, siapa lagi? Kita jadi contoh. Yang belajar di pondok juga demikian, yang belajar di Madinah juga demikian. Antum kewajiban mendakwakan Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Terjun di masyarakat, dakwakan kepada umat ini agar umat paham. Jutaan orang yang tidak paham tentang agama, jutaan. Dan itu kewajiban kita. Apa kita mau biarkan mereka dalam kegelapan, dalam zulumatul jahal, zulumatul syirik wa zulumatul bidah? Mereka dalam kegelapan kebodohan, kegelapan syirik, kegelapan bidah. Kewajiban kita untuk memberikan cahaya kepada mereka. Dan itu tanggung jawab kita, dan akan ditanya di hari kiamat nanti. Makanya perhatikan itu, bahwa ada kewajiban kita yang harus kita sampaikan. Tapi tetap sebelum kita melangkah untuk mendakwakan orang lain, kita dakwakan diri kita dulu. Dakwakan keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian dakwakan sanak kerabat kita, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ancam keluarga kita yang terdekat, semua keluarga kita ancam. Dakwakan mereka agar mereka paham tentang agama ini. Karena itu kewajiban kita. Kita nggak bisa diam. Siang malam apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Ini kewajiban, dan antum dapat ganjaran besar. Karena tujuan hidup kita, puncak cita-cita seorang mukmin adalah apa? Sorga. Gitu. Dan itu harus dicapai. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan ini? Jadi harus, waktu itu sangat berharga, antum gunakan kesempatan. Jangan udah nuntut ilmu masih main HP, masih buang-buang waktu, masih nonton, tengah malam masih nonton. Apa manfaatnya antum belajar? Apa manfaatnya antum belajar? Mestinya antum baca Quran tengah malam, antum baca buku yang bermanfaat, antum bangun tengah malam, antum tahajud, antum doa kepada Allah. Manfaat.
Jadi harus apa yang kita kerjakan yang bermanfaat. Jangan kita jadi orang yang tidak bermanfaat, jangan. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri, jangan. Apa yang bermanfaat? Kita harus bermanfaat. Ilmu kita harus bermanfaat, dakwah kita bermanfaat, harta kita bermanfaat untuk umat ini. Harus bermanfaat buat umat. Nggak boleh kita ngurus diri kita sendiri. Nggak, semua orang harus bermanfaat dengan apa yang ada pada kita. Jadi kita orang yang mubarak. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah jadikan aku sebagai orang yang berkah di mana aku berada. Barokah dia. Di mana dia berada, manfaat hidupnya. Antum harus jadi seperti itu. Thalibul ilmu bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat istrinya, bermanfaat buat anaknya, bermanfaat buat orang tuanya, bermanfaat buat tetangganya, bermanfaat buat umat. Antum harus jadi orang yang bermanfaat. Jangan jadi sia-sia, jangan. Jangan berbuat dosa dan maksiat, tinggalkan semuanya. Kita harus jadi orang yang baik. Dengan ngaji ini ingin jadi orang baik, jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang saleh, dan juga muslih. Bukan hanya saleh, tapi muslih, memperbaiki orang lain. Jelas sampai sini? Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan kajian kita. Kita masih bahas poin yang ke-54. Iya. Tentang hukum tawassul. Kemarin sudah kita bahas bahwa tawassul itu ada yang masyru', ada yang bid'ah, ada yang syirik. Yang masyru' sudah kita bahas. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu tentang tawassul yang bid'ah. Tawassul yang bid'ah yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Tawassul yang bid'ah ini ada beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, tawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau kedudukan orang selainnya. Perbuatan ini adalah bid'ah dan tidak boleh dilakukan. Adapun hadis yang berbunyi idza sa'altumullah fas'aluhu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Jika kalian hendak memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya dengan kedudukanku, karena kedudukanku itu di sisi Allah adalah sangat agung. Ini kalimat bijahi dengan kedudukan Nabi Muhammad ini tidak boleh. Hadis ini batil, tidak ada asal usulnya, dan tidak terdapat sama sekali dalam kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan. Tidak juga seorang ulama ahli hadis pun yang menyebutkan sebagai hadis. Jika tidak ada satupun dalil yang sahih mengenainya, maka hal tersebut berarti tidak boleh. Sebab setiap ibadah tidak dilakukan kecuali berdasarkan dalil yang sahih dan jelas. Yang kedua, tawassul dengan zat makhluk. Jika dimaksudkan seseorang bersumpah dengan makhluk dalam meminta kepada Allah Ta'ala, maka tawassul ini seperti bersumpah dengan makhluk tidak dibolehkan. Sebab sumpah makhluk terhadap makhluk tidak dibolehkan. Bahkan hal itu termasuk syirik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man halafa bi ghairi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Saya pernah bawakan itu di hadisnya di poin yang ke-8 ketika membahas tentang syirik kecil. Saya bawakan hadis Nabi di poin yang ke-8 itu, man halafa bi ghairi llahi faqad kafara wa asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, tawassul dengan zat makhluk
atau bersumpah dengan makhluk tidak dibolehkan, dan ini termasuk kufur dan syirik, tidak boleh. Lagi bersumpah dengan makhluk kepada Allah, maka Allah tidak menjadikan permohonan kepada makhluk sebagai sebab dikabulkannya doa, dan dia tidak mensyaratkan hal tersebut kepada para hambanya. Artinya dia bersumpah dengan nama makhluk yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dibenarkan. Bersumpah harus dengan nama Allah, tidak boleh dengan nama makhluk. Tidak boleh dengan nama Nabi Muhammad, tidak boleh. Dengan nama Ka'bah juga nggak boleh. Dia bersumpah harus dengan nama Allah, demi Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Nggak boleh dia bersumpah dengan nama Nabi Muhammad SAW atau dengan Ka'bah atau dengan yang lain, nggak boleh. Harus dengan nama Allah. Yang ketiga, tawassul dengan hak makhluk. Tawassul ini pun tidak dibolehkan karena dua alasan. Pertama, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mewajibkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak wajib memenuhi hak atas seseorang, tetapi justru sebaliknya, Allah lah yang menganugerahi hak tersebut kepada makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Orang yang taat berhak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah karena anugerah dan nikmat, bukan karena balasan setara sebagaimana makhluk dengan makhluk yang lainnya. Artinya, kalau Allah itu punya hak, haknya Allah itu bukan seperti kita, bahwa kita wajib melaksanakan hak kepada orang lain atau wajib melaksanakan hak kepada Allah. Tapi hak Allah itu merupakan anugerah, pemberian, nikmat kepada hambanya. Karena Allah tidak terkena hukum wajib, tidak. Yang terkena hukum wajib dan yang lainnya adalah siapa? Makhluk. Gitu. Jadi ketika disebutkan hak itu, bahwa itu merupakan hak yang merupakan nikmat atas hambanya. Seperti ketika Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal tentang haqqullah yang ibad, dijawab haqqullah ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan mereka tidak berbuat syirik kepadanya. Dan hak Allah atas hambanya, ya hak Allah, hak hamba atas Allah, yaitu Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik. Kalimat Allah tidak akan mengazab ini merupakan nikmat, karunia, gitu. Bukan merupakan kewajiban, gitu. Jadi Allah tidak wajib memenuhi hak atas seseorang, tidak, gitu. Tapi justru sebaliknya, Allah yang menganugerahkan hak tersebut kepada makhluknya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Di antara contohnya itu. Dua contoh sudah. Yang pertama ayat ini, yang kedua hadis Nabi, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah, Allah enggak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun juga. Jadi orang yang taat berhak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Karena apa? Anugerah dan nikmat. Jadi Allah memberikan balasan karena anugerah dan nikmat Allah Ta'ala kepada mereka. Seperti orang masuk surga. Dengan apa masuk surga? Dengan apa? Rahmatnya Allah. Amal merupakan sebab untuk masuk surga, tapi untuk masuk ke dalam surganya dengan sebab apa? Rahmat Allah. Karena kalau dibandingkan antara amal dia dengan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, sebanding atau tidak? Tidak. Ini orang beramal 1000 tahun, kemudian dibandingkan dengan nikmat Allah yang Allah berikan dari mulai dia lahir sampai dia meninggal, sebanding nggak antara ibadah 1000 tahun dengan nikmat itu? Nggak sebanding. Jadi amal sebagai sebab untuk masuk surga, dan ini sudah kita bahas di buku ini, sudah kita bahas. Tapi untuk masuk surganya dengan rahmat Allah, yaitu anugerah. Sama seperti Allah memberikan ganjaran, pahala, kebaikan, merupakan anugerah. Jadi kita nggak punya hak untuk tawassul dengan haknya makhluk, sehebat apapun makhluk itu. Ya Allah, saya minta dengan haknya Nabi Muhammad, dengan haknya nggak bisa. Karena yang punya hak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menganugerahkan hak atau nikmat itu adalah Allah Ta'ala.
Yang kedua, hak yang dianugerahkan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya merupakan hak khusus bagi diri hamba tersebut dan tidak ada kaitannya dengan orang lain dalam hak tersebut. Jika ada yang bertawassul dengannya padahal dia tidak mempunyai hak, berarti dia bertawassul dengan perkara yang asing yang tidak ada kaitannya antara dirinya dengan hal tersebut, dan itu tidak bermanfaat untuknya sama sekali. Adapun hadis as'aluka bihaqqis sa'ilin, aku mohon kepadamu dengan haknya orang-orang yang memohon, hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Sebagian diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lafaz ini lafaz Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam sanad hadis ini terdapat seorang perawi bernama Atiyah Al-Ufi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Atiyah Al-Ufi adalah seorang perawi yang dhaif, seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Qa'idatul Jalilah. Begitu juga Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Bahkan juga dikatakan dalam kitab Ad-Du'afa bahwasanya Atiyah Al-Ufi disepakati kedhaifannya. Begitu juga dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Al-Haythami dalam kitabnya Majmu'uz Zawaid. Jadi hadis ini nggak bisa dipakai sebagai hujjah. Ya, tawasul yang bid'ah ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Seperti yang antum juga sudah hafal. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah, dengan perantaraan Nabi Muhammad sampaikan maksud kami. Ini nggak boleh. Dan nggak pernah ada sahabat melakukan demikian, tidak pernah ada. Gitu. Jadi kalau kita mau berdoa langsung kepada Allah, karena Allah memerintahkan demikian. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Disuruh langsung untuk berdoa kepada Allah. Dan Allah dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi Allah itu dekat. Yang kita berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara. Kemudian kita masuk yang ketiga, tawasul yang syirik. Tawasul yang syirik adalah menjadikan perantara orang yang sudah mati atau selainnya dalam ibadah sebagai objek ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, seperti berdoa kepada mereka, meminta hajat kepada mereka, atau mohon pertolongan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik ini. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka persesikan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Berarti Allah menyebutkan di sini bahwa agama itu milik Allah. Agama yang murni itu milik Allah. Jadi wajib kita melaksanakan agama ini dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Kita betul-betul harus memurnikan keikhlasan kepada Allah. Kemudian orang-orang yang mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah, mengambil pelindung kepada selain Allah, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, nggak menyembah kubur, patung atau yang lain yang mereka anggap sebagai Tuhan. Kami nggak menyembah mereka, tapi untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka menjadikan patung dan kubur itu sebagai apa? Sebagai perantara menuju kepada Allah. Dan ini ketika Allah menyebutkan tentang masalah ini, perbuatan mereka ini benar atau salah? Salah. Perbuatan mereka syirkun akbar, syirik yang paling besar. Orang yang berdoa kepada selain Allah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran merupakan orang yang paling sesat di muka bumi ini. Orang yang berdoa kepada selain Allah merupakan orang yang paling sesat di muka bumi ini.
Nggak ada lagi orang paling sesat kecuali orang yang berdoa, meminta, memohon kepada selain Allah. Antum lihat dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf tentang orang yang paling sesat di muka bumi ini. Di surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 di ayat 5 dan 6. Allah sebutkan wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, sedangkan mereka itu lalai dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Orang-orang yang berdoa kepada penghuni kubur, apakah penghuni kuburnya ini dia sebagai sahabat, sebagai imam, sebagai wali atau yang lainnya, mereka nggak tahu orang yang datang berdoa kepada mereka, nggak tahu. Allah katakan di sini wahum an du'aihim ghafilun, mereka lalai dari doa orang yang berdoa kepadanya. Kemudian Allah sebutkan di ayat 6-nya wa idza husyiran nasu, dan apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, kanu lahum a'daan, mereka akan menjadi musuh, wa kanu bi'ibadatin kafirin, dan mereka akan mengingkari. Artinya orang-orang soleh yang dikubur yang kemudian orang datang berbondong-bondong minta kepadanya akan mengingkari perbuatan mereka, dan itu penyesalan yang besar itu bagi orang-orang yang berbuat syirik. Perbuatan ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Nah, seperti ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik menjadikan kubur-kubur dan yang lainnya sebagai perantara kepada Allah untuk mendekatkan diri mereka dengan sedekat-dekatnya. Dan Allah akan menghukumi di antara mereka tentang apa yang mereka persisikan, dan Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang dusta dan kufur. Selanjutnya, tawassul dengan meminta doa kepada orang mati tidak diperbolehkan. Bahkan perbuatan ini termasuk syirkun akbar, syirik yang besar, karena mayit tidak mampu berdoa seperti ketika ia masih hidup. Demikian juga meminta syafaat kepada orang yang sudah mati, karena Umar bin Khattab radhiyallahu an, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, dan para sahabat yang bersama mereka, juga para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, ketika ditimpa kekeringan mereka memohon diturunkan hujan, bertawassul dan minta syafaat kepada orang yang masih hidup, seperti kepada sahabat Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Dan juga ini waktu zamannya Umar radhiyallahu an meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Padahal Umar ada di Madinah. Umar tidak datang ke kuburan Nabi, tidak. Dan tidak pernah ada sahabat datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Kemudian di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam ini, Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, ketika terjadi kemarau, beliau datang kepada Yazid bin Al-Aswad. Yazid bin Al-Aswad Al-Jurashi termasuk tokohnya tabi'in, termasuk tokoh tabi'in yang ada di Syam. Jadi Muawiyah minta kepada Yazid bin Al-Aswad untuk berdoa kepada Allah, sama-sama berdoa agar turunkan hujan. Kemudian turun hujan. Mereka tidak bertawassul, tidak meminta syafaat, memohonkan diturunkan hujan melalui Nabi Muhammad SAW, tidak, baik di kuburan beliau ataupun di kuburan orang lain, tetapi mereka mencari pengganti dengan orang yang masih hidup. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, seperti disebutkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, kata sahabat Anas, ketika terjadi kemarau, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an itu meminta kepada Abbas bin Abdul Thalib untuk berdoa
Maka Umar mengatakan begini, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqiyana wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Qala fayusqaun. Artinya ada di sini artinya. Umar bin Khattab berkata, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan perantaraan nabimu sehingga engkau menurunkan hujan kepada kami, dan kini kami bertawassul kepadamu dengan perantaraan paman kami, paman nabi kami. Karena itu turunkanlah hujan kepada kami. Kata Anas, lalu Allah turunkan hujan. Nanti Anda bisa lihat lafadznya di Sahih Bukhari di hadis nomor 1010 dari sahabat Anas. Mereka menjadikan Abbas sebagai pengganti dalam tawassul ketika mereka tidak lagi bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan yang disyariatkan sebagaimana yang telah mereka lakukan sebelumnya. Padahal sangat mungkin bagi mereka untuk datang ke kubur Nabi dan bertawassul melalui beliau jika memang hal itu dibolehkan. Dan mereka para sahabat meninggalkan praktek-praktek tersebut merupakan bukti tidak diperbolehkan bertawassul dengan orang mati. Tidak boleh. Baik meminta doa maupun syafaat kepada mereka. Seandainya saja meminta doa atau syafaat baik kepada orang mati maupun yang masih hidup itu sama saja, tentu mereka tidak berpaling dari Nabi Muhammad SAW kepada yang lebih rendah derajatnya. Jelas Abbas itu derajatnya lebih rendah dari Nabi Muhammad SAW. Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Kalau seandainya boleh tawassul dengan orang yang sudah mati, mestinya sahabat Umar datang kepada siapa? Kepada Rasulullah, kepada Nabi. Tapi tidak boleh. Tidak boleh meminta kepada orang sudah mati, dan tidak boleh jadikan orang mati sebagai perantara kepada Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Wa ma yastawil ahya wal amwat innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Engkau tidak akan bisa memberikan pendengaran. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Allah kehendaki, dan engkau tidak bisa memberikan pendengaran kepada orang yang dikubur. Dan mereka mengatakan bahwa Nabi dan orang-orang soleh juga masih hidup. Seperti orang yang mati syahid juga hidup. Betul, disebutkan bahwa para nabi itu hidup di kubur mereka. Tapi yang harus diperhatikan, hidupnya mereka berbeda dengan kehidupan apa? Dunia. Ini alam apa? Barzakh. Sudah nggak akan kembali. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil. Tentang bagaimana kehidupan di dalam kubur itu kita nggak tahu. Kehidupan para nabi dalam kubur kita nggak tahu. Sebagaimana juga kehidupan orang yang mati syahid itu juga Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? Ahya yurzaqun, hidup dan diberikan rezeki. Bagaimana kita nggak tahu. Ghaib bagi kita. Nabi nggak pernah jelaskan sama sekali. Tapi yang jelas syariatnya bahwa kita diperintahkan untuk berdoa kepada siapa? Kepada Allah langsung. Tidak boleh orang berdoa kepada Nabi, nggak boleh. Nggak boleh. Karena Nabi sudah apa? Sudah meninggal. Gak boleh. Doa ini masuk ibadah atau bukan? Ibadah. Gak boleh orang berdoa kepada selain Allah, tidak boleh. Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, itu ya sahabat karena saking cintanya kepada Rasulullah SAW kaget mereka. Mereka tahu, semua pasti mati tahu dan hafal ayat Al-Quran mereka. Tapi kaget gitu, karena saking cintanya. Sampai Umar marah gitu. Sampai yang mengatakan mati aku akan penggal. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar datang menemui Rasulullah dan mencium kening Rasulullah SAW dan katakan bahwa engkau wangi, hidup dan mati engkau wangi. Kemudian Abu Bakar langsung menuju ke masjid karena orang sahabat banyak kumpul di masjid. Abu Bakar radhiyallahu mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi barang siapa menyembah Allah, Allah hidup. Gitu.
Kemudian dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi fala yadurra syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin." Dalam surah Ali Imran. Muhammad itu seorang rasul dan sudah berlalu rasul sebelumnya. Apakah kalau dia meninggal dunia kalian akan berpaling menjadi murtad? Seandainya ada yang berpaling murtad, maka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun juga. Dan Allah akan membalas orang yang bersyukur. Nangis sahabat semuanya dengan dibacakan ayat itu. Dan Umar udah lemas, Umar radhiyallahu an. Kata Umar, seolah aku belum hafal ayat itu. Lalu udah hafal ayatnya, lupa karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunduk dengan dibacakan ayat, tunduk para sahabat gitu. Jadi tidak boleh orang mengatakan bahwa Nabi itu masih hidup disembah, tidak. Soal kehidupan di alam barzah beda dengan kehidupan dunia, beda. Tapi nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Dari zaman wafatnya Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, nggak ada seorang pun, tidak ada sama sekali. Nah, kemudian datang orang-orang belakangan, dan ini mulai terjadinya kesyirikan ini setelah timbulnya Tarekat Sufiyah gitu. Jadi awal dari Syiah, kemudian Tarekat Sufiyah, karena dua-dua ini berjalan seiring. Tarekat Sufiyah dan juga Syiah ini mereka takdisul ashkhas, mensucikan orang gitu. Mensucikan imam, sehingga dikubur itu disembah mereka. Nyemper sampai sekarang ini. Itu akibat mereka itu takdis al-ashkhas, mensucikan orang. Di zaman Khulafaur nggak ada orang datang ke kuburan Nabi minta, nggak ada, sama sekali tidak ada. Dan alhamdulillah sampai hari ini terjaga kuburan itu. Tidak ada orang datang untuk menyembah, tidak ada. Meskipun dia dari jauh, tapi jelas ini perbuatan syirik kalau mereka minta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga merupakan kebodohan. Yang memberikan rezeki Allah, yang menciptakan dia Allah, yang memberikan segala macam Allah, yang memiliki segalanya Allah, kenapa dia minta kepada makhluk? Makanya orang yang berdoa atau meminta kepada orang yang mati, meminta kepada selain Allah, kepada patung dan yang lainnya, yang pertama dia keluar dari agama, yang kedua akalnya nggak waras. Gimana dia minta kepada sesuatu yang lemah, yang nggak bisa memberikan sesuatu? Mesti dia minta kepada Allah yang maha kaya, dan dia berdoa kepada Allah. Allah menyebutkan dalam surah Fatir ayat 13-14, ini tambahannya untuk cetakan yang terbaru ya. Ini saya bawakan ayat dalam surah Fatir ayat 13-14. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan orang-orang yang kamu seru, kamu sembah selain Allah, tidak mempunyai sesuatu walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka atau berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mendengar, mereka tidak dapat memenuhi permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang maha teliti. Jadi orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun hanya setipis kulit ari, tidak punya sama sekali. Jadi korma ketika dibuka itu ada kulit yang tipis tuh, kulit ari. Mereka nggak punya sama sekali. Nggak bisa kita juga membuat korma. Nggak ada manusia bisa membuat buah dan segala macam. Tidak ada, nggak bisa. Mereka nggak punya, bagaimana mereka akan minta kepada orang yang tidak punya? Semua makhluk ini, kata Allah, semuanya apa? Fakir. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid, dalam surah Fatir ayat 15. Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini fakir, butuh kepada Allah. Allah yang maha kaya dan Allah yang maha terpuji. Kemudian Allah sebutkan di sini, in tad'uhum, seandainya kalian berdoa meminta kepada mereka,
La yasma'u du'akum. Mereka enggak mendengar doa kalian, siapa aja. Apakah dia sahabat, apakah dia wali atau dia nabi, enggak mendengar doa kalian, tidak. La yasma'u du'akum. Walau sami'u, kalau seandainya mereka mendengar, walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, enggak bisa menjawab doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuru bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, enggak ada yang bisa memberikan penjelasan seperti Allah yang Maha Peliti. Artinya Allah sudah jelaskan di sini bahwa orang-orang yang sudah mati itu tidak apa? Tidak mendengar. Kemudian seandainya mereka mendengar, tidak bisa menjawab, tidak bisa memenuhi panggilan orang yang hidup. Ini jelas nas ayat ini Al-Quran. Tapi meskipun mereka baca Al-Quran, bahkan mereka hafal, tetap aja mereka berbondong-bondong datang ke kubur wali. Jutaan orang datang ke kubur wali. Dan ini harus kita jelaskan. Ini kesyirikan. Ini perbuatan syirkun akbar. Ini perbuatan dosa besar yang paling besar dan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan juga ini merusak agamanya dia, merusak fitrahnya dia, merusak akalnya dia. Bagaimana dia minta kepada orang sudah mati? Kenapa dia nggak minta kepada Allah yang hayyun la yamut, yang hidup yang tidak akan mati selama-lamanya? Yang mereka baca ayat kursi itu, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur selama-lamanya, azali wa abadi. Kenapa nggak minta kepada zat yang demikian? Yang hayyun la yamut, yang nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur selama-lamanya. Minta kepada Allah. Kok minta kepada makhluk yang mati? Dan Allah sebutkan Nabi Muhammad itu sudah meninggal dunia, jelas. Kemudian juga Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad dalam surah Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mati dan mereka juga mati. Gimana berdoa meminta kepada orang yang sudah mati? Ini kan akalnya nggak waras. Tapi yang seperti ini masih dilakukan. Yang seperti ini masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di kubur-kubur yang dianggap keramat dan lainnya, di kubur-kubur wali masih jutaan itu. Ya, sampai di sini kajiannya mudah bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.